Mari saudara kita masuk di dalam doa. Bapa, kami bersyukur untuk Engkau yang mengasihi kami. Untuk Engkau Allah Maha Kasih yang berkenan kepada kami manusia yang telah berdosa, yang telah membelakangi Engkau. Kami bersyukur pagi hari ini ketika kami datang di hadapan-Mu, Engkau akan berfirman kepada kami. Pakailah hamba-Mu dalam segala kelemahannya dan juga setiap kami, supaya kami sungguh boleh memahami firman Tuhan dan Engkau mengubahkan hati kami dan kami boleh keluar dari tempat ini, selesai dari kebaktian ibadah ini dengan hati yang diubahkan. Ini doa kami ya Bapa, kami serahkan dalam tangan-Mu, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Mari kita membuka Alkitab kita yang terambil perenungan firman Tuhan hari ini terambil dari Lukas pasal yang ke-15 ayat 11 sampai dengan ayatnya yang ke-32. Saya belum akan membacakan bagian ini, silakan saudara menahan Alkitab itu di sana. Satu bagian yang saya rasa memang sudah kita pahami dan sudah kita tahu, kita sudah sering bacakan. Konon di dalam sebuah konferensi perbandingan agama di Inggris, para peserta memperdebatkan apa yang menjadi keunikan iman Kristen. Setelah para hadirin mengusulkan berbagai hal, antara lain bahkan mereka mengatakan kebangkitan Kristus. Ya, kebangkitan Kristus memang unik. Tetapi mereka mengatakan di agama lain juga ada. Tapi kan mereka kemudian mati lagi. Kristus tidak demikian. Tapi saudara, tidak ada kesepakatan. Sampai kemudian datanglah C.S. Lewis. Konon ketika Lewis mendengar apa yang sedang mereka permasalahkan, maka kemudian dia berkata demikian. Oh, that's easy. It's grace. Merefleksikan perkataan Lewis tersebut, Philip Yancey dalam bukunya menulis demikian. The notion that God's love coming to us free of charge, no strings attached, seems to go against every instinct of humanity. Pemahaman bahwa kasih Allah datang kepada kita secara gratis, tanpa syarat, sepertinya itu berlawanan dengan segala insting kemanusiaan. Saudara, sebagian orang bahkan menolak mentah-mentah disebut sebagai orang berdosa, maka mereka merasa tidak membutuhkan grace sama sekali. Mereka mungkin bisa mengatakan, aku bukan orang berdosa, aku tidak perlu diajar untuk kembali kepada Allah. Lagi pula, mana ada Allah? Saudara, kita tidak akan membicarakan lebih lanjut tentang respons ini. Tapi orang lain akan berkata, coba lihat deh di sekitar kita. Apakah iya ada sesuatu yang sifatnya gratis? Semuanya itu transaksional. Kamu memberikan sesuatu, aku akan memberikan sesuatu kepadamu. Bayi yang cabi saja lebih disukai daripada yang kurus kering. Bayi yang suka tersenyum saja itu yang lebih disukai orang daripada bayi yang nangis mulu. Kita belajar, dapat predikat yang baik. Kita dapat predikat yang baik, kita akan mendapatkan pekerjaan yang baik. Pekerjaan yang baik kita kerjakan dengan sungguh, kita digaji. Pekerjaan kita mungkin kalau tidak baik, kita mungkin ditegur, kita mungkin akan didemosi dan sebagainya. Kita belanja minimal sekian, maka dapat kupon, diskon, 15-20%. Kita belanja sekian setiap tahun, maka kita akan menjadi gold member, kita menjadi platinum member, free iuran tahunan, bonus ini dan itu. Tidak ada yang gratis. Bahkan kalau kita tampil lebih rapi daripada orang lain, bisa jadi sebagian orang otomatis sudah akan lebih menghormati kita. Tidak ada yang gratis di dunia ini. Maka konsep tentang grace, God's love coming to us free of charge, no strings attached, it seems to go against the very instinct of humanity. Saudara, bagi orang yang tidak percaya kepada Allah, dosa dan penghukuman kekal, tentu saja konsep grace dan forgiveness, kasih karunia dan pengampunan yang diberikan tanpa syarat ini hanya dongeng, isapan jempol, bahkan kebohongan yang hanya dipercaya oleh mereka yang lemah dan bodoh. Bagi mereka, if it's too good to be true, it probably is. Kalau kedengarannya terlalu bagus untuk jadi kenyataan,
Barangkali memang iya, itu terlalu bagus untuk jadi nyata dan itu memang tidak real. Tapi saudara, Tuhan Yesus di dalam bagian yang tadi kita buka dalam Lukas pasal 15, Tuhan Yesus menunjukkan melalui sebuah perumpamaan yang sangat sederhana, yang sangat gampang dicerna, yang menunjukkan bahwa apa yang disebut dengan dosa, apa yang disebut dengan pengampunan, anugerah, itu ternyata sangat real di dalam hidup kita. Memang dunia ini sudah menyelewengkan semua itu, tapi itu semua sangat real di dalam kehidupan kita. Mari saudara kita kembali melihat kepada Alkitab kita dari Lukas pasal yang ke-15, ayat 11 sampai dengan 32 ini. Saya tidak akan mengajak kita membacakan semuanya, antara lain berhubung waktu juga, dan mungkin izinkan saya untuk sedikit memparafrasekan perumpamaan ini. Seorang ayah mempunyai 2 orang anak. Suatu hari, sang bungsu menuntut warisan ayahnya selagi ayahnya masih hidup. Sebuah tindakan yang sungguh lancang. Dengan rela sang ayah memberikannya dan hanya beberapa hari kemudian, seakan tidak sabar pergi dari ayahnya yang mengasihinya, dia segera berangkat menuju negeri yang jauh untuk hidup berfoya-foya. Barangkali itulah hidup yang dipikirkannya, hidup yang menyenangkannya. Terjemahan bahasa Inggris menggunakan kata live recklessly, live wildly, bahkan live immorally. Setelah dia habis-habisan berbuat dosa dan menghabiskan semua harta miliknya, dia jatuh melarat. Sehingga dia terpaksa bekerja menjaga babi. Ternak yang najis bagi orang Yahudi. Tetapi dia begitu lapar sampai-sampai dia bahkan ingin memakan ampas makanan babi itu. Tapi dia begitu hina, begitu rendah, begitu dianggap tidak ada apa-apa, sehingga bahkan tidak ada orang yang mau memberikan ampas itu kepadanya. Dia lebih rendah dari babi yang najis baginya itu. Dalam situasi demikian, ketika dia meratapi dan dia merenungkan nasibnya, dia kemudian teringat kepada ayahnya. Ayahnya yang selama ini baik kepadanya. Ayahnya yang bahkan selama ini begitu murah hati kepada pekerja-pekerjanya. Maka dia kemudian bertekad untuk kembali dan menjadi salah satu pekerja ayahnya. Dia akan melayani ayahnya untuk mendapatkan sedikit makanan dari ayahnya. Ketika dia menuju ke rumahnya, dari jauh ayahnya telah melihatnya dan tergerak oleh belas kasihan. Orang tua itu berlari mendapatkannya. Dia mengabaikan harga dirinya. Dia mendatangi anaknya, merangkul dan menciumi anaknya yang kurang ajar itu, yang kotor dan najis tersebut. Seakan tidak mempedulikan perkataan anaknya, dia memanggil para pelayan untuk membawakan jubah yang terbaik, cincin, semuanya dikenakan kepadanya, sepatu padanya, dan mengadakan pesta penyambutan baginya. Saudara, ketika kita merenungkan perumpamaan Tuhan Yesus ini, kita mendapati bahwa grace mungkin secara konseptual itu memang sulit untuk dipahami atau dijalani, tetapi grace itu ternyata bukan sesuatu yang sama sekali tidak ada dalam kehidupan kita. Kisah-kisah serupa ini dapat kita temukan di dalam kehidupan kita sehari-hari dengan sangat jelas. Tetapi memang bahkan orang Kristen mempunyai kesulitan di dalam memahami grace dan menghidupinya. Seorang konselor mengatakan the two major causes of most emotional problems among evangelical Christians are these. Ya, 2 masalah utama. Ya, masalah emosi yang terutama di antara orang-orang Kristen Injili ada 2. Pertama, the failure to understand, receive, and live out God's unconditional grace and forgiveness. Kesulitan untuk memahami, untuk menerima dan menghidupi kasih karunia Allah yang tak bersyarat dan pengampunan Allah. Dan yang kedua adalah the failure to give out what the unconditional love, forgiveness, and grace to other people. Yang kedua adalah kegagalan memberikan kasih yang tidak bersyarat, pengampunan, dan kasih karunia kepada orang lain. Saudara, ini jelas memang ditunjukkan di dalam bagian ini.
Kita seringkali, walaupun kita adalah calon hamba Tuhan, kita juga sudah banyak melayani, bahkan mungkin kita adalah hamba Tuhan. Terkadang di dalam hati kita terbersit satu rasa bahwa aku ini belum cukup layak karena berbagai alasan. Aku belum melakukan ini dan itu, aku belum cukup jauh melakukannya dan aku belum cukup baik untuk menerima anugerah Allah. Sama seperti sang anak bungsu yang mungkin secara kognitif dia tahu betul kemurahan hati ayahnya. Itu sebabnya dia berpikir tidak ada tempat lain lagi, dia akan kembali kepada ayahnya. Tapi dia tetap berpikir tidak cukup dia kembali, dia berpikir saya harus kerja buat papa, supaya nanti papa bisa memberikan aku sedikit makanan. Dalam ayat 18 dan 19 dia katakan, aku akan bangkit dan pergi kepada bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Saudara, hari ini bukankah ketika kita dijadikan anak, kita diadopsi sebagai anak oleh Allah, terlalu sering kita bukan menempatkan posisi kita sebagai anak, bukan. Kita lebih sering menempatkan diri kita sebagai budak, sebagai pekerja, yang seringkali kemudian di dalam melayani Bapa kita, kita lebih sering merasa tidak puas. Kita merasa dia sepertinya Bapa yang terus melihat kita, yang menganggap kita belum cukup, yang menganggap kita belum memenuhi kualifikasi tertentu, dan kita terus berjuang dan berjuang dan berjuang. Tapi pemahaman demikian bukan hanya terdapat di dalam diri anak bungsu ini. Si sulung di dalam kesempatan yang lain, nanti di ayat-ayat berikutnya dia mengatakan, Bapak telah bertahun-tahun aku dulewo, aku telah menghamba kepadamu. Aku membudak kepadamu bertahun-tahun. Dan kalau ada orang yang layak menerima sesuatu, it's me. Aku, bukan dia. Saudara, sikap bahwa kita harus mendapatkan grace itu secara upaya kita, perjuangan kita, bukan hanya ada dalam benak si bungsu. Si sulung memiliki konsep yang sama. Dan dia berpikir bahwa sementara si bungsu tidak memenuhi itu, belum melakukan, bahkan sudah melanggar, dia merasa dialah yang layak. Saudara, bukankah ini adalah kesulitan kita untuk memahami anugerah Allah yang gratis itu, yang free, yang unconditional, yang no strings attached? Kita merasa bahwa kalau kita sudah berkhotbah cukup baik, Allah sepertinya lebih tersenyum kepada kita dan berkata, wow. Ya. Dosen-dosen juga kan, ya kadang-kadang kalau saudara udah khotbah dengan baik di sini, wah, apalagi kalau dosen homiletik kalian. Ya. Ya, itu anak bimbinganku, begitu kan. Apalagi Bapak Ibu FG kalian, ya. Dapat penghargaan waktu maju aja, anak FG ku, begitu kan. Ya. Saudara, kita selalu merasa kita perlu mendapatkan anugerah Allah, pengampunan Allah, itu kalau kita achieve something. Dan ketika kita mempunyai pemahaman demikian, I have to achieve something, I have to merit something, I have to be that good, maka kita akan merasa entitled to. Kita akan merasa kita layak mendapatkannya, dan dari sana bisa timbul kegagalan yang kedua tadi yang konselor tadi katakan. Kegagalan untuk memberikan unconditional love, grace, and forgiveness. Saudara, ketika kita mulai menilai-nilai siapa yang layak dan siapa yang tidak, maka kita akan sangat sulit untuk bisa memberikan unconditional love, grace, and forgiveness itu. Dan bukankah itu yang ditunjukkan oleh si anak sulung? Ketika dia melihat bagaimana ayahnya berpesta bagi sang bungsu. Ketika dia melihat ayahnya telah mengenakan jubah, saya gak meragukan itu jubah maha indah begitu. Mengenakan cincin padanya, sepatu kepadanya, semuanya adalah simbol-simbol derajatnya dipulihkan. Harkat martabat anak ini dipulihkan. Ketika sang sulung melihat itu, dia bukannya ikut bersyukur, tapi dia merasa itu tidak layak didapatkannya. Aku sudah kerja keras, aku yang bersama dengan papa, aku yang mengurus semua ini, sementara dia pergi dan berbuat dosa. Masa saya diperlakukan sama, apalagi kurang daripada dia? Saya lebih baik, saya lebih layak. Dan saudara, ayat 28 mengatakan, maka marahlah anak sulung itu dan dia tidak mau masuk.
Tapi saudara, the grace of forgiveness dari Allah dinyatakan dengan jelas di dalam bagian ini. Mungkin secara konsep sekali lagi kita mungkin akan berkata tidak ada yang gratis di dunia ini. If it's too good to be true, it probably is. Tapi kalau sesuatu yang konsep itu kita mungkin bisa argue, kita bisa perdebatkan, tetapi di dalam realitanya kita melihat bahwa the grace of forgiveness itu sungguh nyata. Sungguh nyata. Ketika saudara menatap kepada sang ayah dalam perumpamaan ini, maka kita melihat bahwa grace and forgiveness itu memang bukan transaksi. Saudara, kita semua pernah mengalami bahwa orang tua kita tidak pernah berhitung untung rugi dengan kita, bukan? Mereka memberikan gratis, no strings attached. No strings attached. Lebih-lebih lagi dalam diri Bapa kita yang di surga. Sejak awal ketika sang bungsu berbuat lancang, Tuhan Yesus memperlihatkan bagaimana sang ayah dengan rela. Ya, tidak dicatat komennya, Alkitab memang tidak mencatat semua perkataan tokoh-tokohnya secara verbal begitu ya. Tapi di sini memang tokoh ayah ini diam. Dia tidak berkata apa-apa. Tapi dia membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Dengan rela dia berikan. Bahkan ketika anaknya ini masih berdosa kepadanya. Ketika sang bungsu pulang, dari jauh ayahnya telah melihat dia. Saudara, saya membayangkan ini orang tua, mungkin dia sudah buram matanya. Ya, tentu dia tidak pakai kacamata seperti kita. Ya. Tapi dia bisa mengenali itu anakku. Dari cara berjalannya, dari cara tangannya bergoyang, itu anakku, gak salah. Maka kemudian dia berlari mendapatkannya, merangkul dan mencium dia. Saudara, kalau saudara pernah melayani anak jalanan, saudara akan tahu aroma mereka. Ayah ini tidak peduli. Anak yang telah hidup dan menjadi lebih rendah dari babi. Orang lain bahkan tidak mau memberi dia ampas. Ayahnya ini memeluk, menciumi dia. Barangkali saudara kalau melihat ada orang tua yang menciumi anaknya ingusan, saudara sudah jijik, iu gitu kan. Ini bayangkan, anak ini berkubang bersama dengan babi. Dan dia pulang dalam keadaannya seperti itu. Ayahnya memeluknya. Ketika sang bungsu berkata, "Bapa, aku telah berbuat dosa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikan aku salah satu pekerjamu." Apa kata sang Bapa? Seakan tidak mempedulikan perkataannya. Tidak ada sanggahan terhadap perkataan anaknya. Dia seakan-akan turn a deaf ear. Dia tidak mendengarkan, seakan dia membutakan, mentulikan telinganya, dan dia berkata, "Cepat, lekas bawa kemari jubah yang terbaik." Ya, saya membayangkan jubah terbaik di rumah itu jubah siapa? Jubah ayahnya. Ya. Bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikan itu kepadanya, kenakan cincin pada jarinya, dan sepatu pada kakinya. Dan bahkan demikian pula ketika sang sulung merasa entitled to, dan kemudian dia merasa dia layak marah. Mungkin seperti Yunus yang merasa dia layak marah sampai mati. Dan tidak mau masuk. Ayahnya tidak berkata, "Anak macam apa itu? Biarin." Tapi sang ayah keluar, merendahkan dirinya, dan berbicara dengan dia. Saudara, God's grace coming to us free of charge. No strings attached. Sepertinya memang bertentangan dengan the instinct of humanity. Karena dunia yang berdosa ini menunjukkan kepada kita bahwa semuanya itu transaksional. Bahkan di dalam kehidupan kita, kadang-kadang kita harus mengakui kita bersikap seperti itu. Banyak hal seperti itu. Tetapi grace and forgiveness of God itu memang nyata. Hari ini kita tidak bisa menyangkal realita dosa dan bahwa setiap hari kita membutuhkan pengampunan. Dalam kehidupan komunitas kita merasakannya. Hari ini kita juga yang merasa perlu bertransaksi dengan Allah, kita harus mengakui bahwa dari bagian ini, kita selalu menerima dari waktu ke waktu. Bukan berdasarkan transaksi, tapi berdasarkan grace. Dan itu sangat nyata. Kita yang hari ini merasa tidak layak, kita sudah benar. Karena memang kita tidak layak. Tetapi God's grace and forgiveness telah melayakkan kita. Dan kalau Allah sendiri yang melayakkan kita, siapa yang bisa berkata tidak? Kita yang mungkin hari ini masih merasa dirinya layak, justru sesungguhnya kita tidak akan pernah layak.
Tapi hari ini Sang Bapa telah keluar mendapatkan kita dan berbicara kepada kita. Engkau anakku. Engkau layak bukan karena engkau berkarya, bukan karena engkau melakukan ini dan itu, tapi karena anugerah, kasih, karunia, dan pengampunanku selalu ada padamu. Engkau anak. Saudara, mari kita masuk di dalam doa. Bapa, di tengah dunia berdosa ini, grace and forgiveness itu bukan sesuatu yang mudah didapatkan. Bahkan begitu sulit untuk didapatkan. Terkadang kami bahkan sepertinya harus do something. Harus do a lot of things. Bahkan harus habis-habisan supaya kami bisa mendapatkan sesuatu. Maka Tuhan, kami menyadari bahwa memahami anugerah dan pengampunan Allah itu bukan sesuatu yang mudah. Kami sebagai orang-orang Kristen pun, kami mengaku sebagai orang yang melayani Engkau pun, kami bisa jatuh, mengira bahwa kami ini tidak pernah layak, kami ini begitu rendah, kami kurang berbuat, kami belum cukup berbuat. Ampuni Tuhan, bahwa kami mengira kami bisa membeli kasih karunia-Mu dengan perbuatan kami. Barangkali di antara kami sebaliknya kami merasa bahwa kami telah berbuat begitu banyak sehingga seakan-akan Tuhan berhutang kepada kami. Ampuni kami Tuhan. Dan barangkali juga ketika kami membandingkan diri kami, sesuatu yang seharusnya tidak kami lakukan. Kami merasa kami lebih layak daripada orang lain dan kemudian kami merendahkan orang lain dan kami tidak bisa memberikan mereka kasih karunia dan pengampunan seperti Engkau telah berkasih karunia dan telah mengampuni kami. Ampuni kami Tuhan. Biarlah firman Tuhan hari ini sekali lagi mengingatkan kami, menolong kami. Terima kasih Bapa, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus saya berdoa.